Nah, keluhan apa sih yang terjadi setelah kita CAPD? Keluhan-keluhannya itu dari pengalaman teman-teman semuanya adalah, yang pertama harus diketahui bahwa setelah CAPD itu tentu kita beradaptasi. Kenapa beradaptasi? Kita biasa istilahnya manja. Air yang ada di tubuh kita itu kita keluarkan, itu kita bergantung pada alat atau pada saat cuci darah seminggu 2 kali, sehingga kita tidak ada effort apa-apa. Ya udah, alat itu yang bekerja untuk mengeluarkan air kita. Tapi ketika kita sudah CAPD, yang mengeluarkan air dalam tubuh kita adalah membran yang kita gunakan saat memasukkan cairan CAPD. Jadi cairan CAPD itu kan kita masukkan ke dalam membran peritoneal. Nah, membran inilah yang berfungsi menarik air dari tubuh kita dan racun-racunnya. Karena itu adaptasinya tidak serta-merta begitu kita CAPD langsung seger kayak Muti atau langsung bisa makan bebas seperti Muti. Tidak. Kendalanya adalah pasien itu banyak yang tidak memahami bahwa ketika kita pindah dari HD ke CAPD, kita harus beradaptasi, maka tidak bisa langsung mengikuti pola hidup orang CAPD yang sudah lama. Tidak, maka harus beradaptasi. Sebulan pertama CAPD kita harus mengikuti seperti pola orang HD. Gitu ya. Karena keluhannya apa aja sih yang setelah kita pasang CAPD? Yang pertama, keluhannya adalah bengkak. Keluhan pertama adalah bengkak. Kenapa bengkak? Karena satu, membran kita itu masih beradaptasi, jadi belum bisa menarik air dengan banyak gitu. Masih adaptasi dengan cairan yang masuk ke dalam tubuh itu. Jadi tidak bisa langsung narik banyak seperti teman-teman yang lain. Tapi kadang pasien itu tidak menyadarinya, jadi mengikuti pasien-pasien CAPD yang lama, minumnya masih banyak, minumnya langsung banyak gitu. Akibatnya bengkak. Kalau sudah bengkak, keluhan kedua adalah sesek. Kalau sudah sesek, otomatis berarti ada air dalam paru kan. Atau walaupun dia tidak menetap dalam paru, sesek itu kan berarti sudah ada masalah dengan paru. Karena kebanyakan air tadi dalam tubuh, jadi kita sesek. Kalau sudah sesek, muncul lagi keluhan yang selanjutnya, yaitu terdapat air dalam paru, atau biasa kadang kalau pasien-pasien itu ada di membran pleuranya itu. Nah udah, kalau sudah seperti itu maka treatmentnya kan jadi harus ke rumah sakit. Bengkak sudah, sesek sudah. Yang ketiga, cairan tidak narik. Sebenarnya bukan cairan tidak narik, tapi cairan belum maksimal dalam menarik air dalam tubuh ataupun racun dalam tubuh. Nah, karena masih beradaptasi, makanya bukan kemudian pasien itu langsung berbondong-bondong takut gitu, oh aku gagal nih, ini gitu. Bukan. Jadi memang karena baru beradaptasi. Makanya pada pasien CAPD tahap awal itu selalu dikasih bukan tenggang waktu dikasih tambahan untuk HD gitu. Jadi setelah CAPD pun tidak serta-merta lepas dari HD. Ada yang 1 minggu apa 2 minggu di awal itu tetap masih HD sambil menunggu cairan yang kita pesan itu datang gitu. Nah, maka dimanfaatkan ketika seperti itu, minumnya jangan banyak-banyak supaya tidak bengkak. Gitu, itu keluhannya. Kemudian yang sering saya dengar juga keluhan keduanya adalah pada pasien yang diabetes. Jadi karena ketika CAPD itu kan melukai tubuh kan. Nah, itu lukanya susah kering. Gitu. Dan tapi banyak pasien diabetes yang lukanya itu cepat kering dengan cara dia setiap hari dibersihkan. Jadi sampai kering, baru setelah itu dibersihkannya per 2 hari sekali gitu. Jadi kita memang sedikit untuk pasien gagal ginjal dengan DM atau diabetes, dia harus sedikit lebih rajin untuk membersihkan exit site-nya. Keluhan selanjutnya kalau untuk awal-awal hanya itu saja. Yang pertama adalah bengkak.
Oh, masih ada lagi. 1 bengkak, 2 sesek, ketiga ada cairan di paru, terus keempat cairan gamma, yang 5 ini malnutrisi. Artinya bukan kurang rezeki, kurang gizi. Karena ingat, pasien CAPD itu tidak sama dengan pasien HD dalam hal makan, karena kita motornya itu bergerak dengan bensin protein, maka kita disanjurkan makan banyak, dan makan banyak protein. Nah, dan juga buah itu dianjurkan, karena setiap sehari 4 kali itu kita CAPD, sehingga mengeluarkan kaliumnya itu ikut terlarut, jadi jangan sampai kekurangan kalium. Begitu.